Sidang lanjutan kasus dugaan mega korupsi proyek pengadaan KTP elektronik yang digelar oleh Pengadilan Tipikor mundur lebih dari 2 jam dari jadwal. Sidang yang sejatinya dimulai pada pukul 9 Senin pagi mundur hingga pukul setengah 12 siang. Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 6 orang saksi. Mekanisme persidangan dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama mendengarkan keterangan 2 saksi, diantaranya Direktur Anggaran 3 Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Sambas Mulyana dan pihak swasta Dedi Priyono. Sempat terjadi perdebatan antara Jaksa Penuntut Umum dan Sambas Mulyana saat membahas perpanjangan kontrak tahun jamak dalam proyek pengadaan KTP elektronik. Jaksa mempertanyakan kejelasan alasan Kementerian Keuangan memperpanjang kontrak dengan skema tahun jamak. Sambas berdalih persetujuan perpanjangan kontrak sudah sesuai prosedur yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Pasal 6 Nomor 194 Tahun 2011. Terus keadaan non-kahar mana yang menjadi dasar Kementerian Keuangan menyetujui perpanjangan kontrak tahun jamak? Yang keadaan non-kahar yang dapat diterima logikanya pada saat pekerjaan itu proses perlelangannya sampai 4,5 bulan karena banyak sanggahan pada saat pelelangan ini tidak bisa diprediksi, Pak. Tidak bisa. Yang tidak bisa diprediksi adalah sanggahan daripada pihak-pihak ketiga yang tidak puas. Ya, selain Sambas Mulyana, Jaksa Penuntut Umum KPK juga menghadirkan saksi dari pihak swasta Dedi Priyono. Dedi adalah kakak dari tersangka Andi Agustinus atau Andi Narogong. Dalam persidangan, Dedi membantah mengetahui ada sejumlah uang yang mengalir ke beberapa pihak melalui Vidi, adiknya. Berikut adalah keterangan yang disampaikan oleh Dedi Priyono saat menerima sejumlah pertanyaan dari jaksa. Apakah juga saudara tahu bahwa Andi telah memberikan uang begitu banyak ke beberapa pihak? Tidak tahu, Pak. Saudara tidak tahu? Tidak tahu, Pak. Saudara kenal dengan yang namanya Vidi? Adik saya, Pak. Adik saudara. Betul. Tahu enggak bahwa Andi melalui Vidi sudah memberikan uang ke beberapa pihak? Tidak tahu, Pak. Baru kemarin taruh beritanya aja beliau itu, Pak. Baik, untuk mengelaborasi lebih lengkap agenda sidang kasus korupsi KTP elektronik hari ini, kita bergabung bersama koresponden Albi Pratama yang sudah siap dengan laporannya. Albi, selamat malam. Fakta-fakta baru apa saja yang muncul di persidangan hari ini, Albi? Ya, selamat malam Indra. Hari ini memang kita sudah memasuki sidang ke-8 dari kasus mega korupsi proyek pengadaan IKTP, yang mana hari ini ada sekitar 6 orang saksi yang dihadirkan dari rencana sebelumnya adalah 8 orang saksi. Di mana 6 orang saksi hari ini yang didatangkan dibagi dalam 2 sesi persidangan, di mana sesi pertama itu dilakukan pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ada 2 nama yang memang dihadirkan ke dalam ruang persidangan sendiri, Indra. Yang pertama adalah Sambas Mulyana, yang merupakan Direktur Anggaran 3 Direktorat Anggaran Kementerian Keuangan, dan juga ada Dedi Priyono yang merupakan kakak dari Andi Agustinus alias Andi Narogong yang merupakan tersangka kasus IKTP sendiri. Dan ada sejumlah fakta-fakta yang bisa saya tarik dari hasil persidangan yang dilakukan pada hari ini, di mana sedikitnya ada 5 sampai dengan 6 poin yang memang bisa saya utarakan. Yang antaranya adalah pada saat melakukan, karena memang fokus dari Jaksa Penuntut Umum KPK pada hari ini lebih kepada melihat tahapan-tahapan dari perencanaan dan juga pengadaan IKTP sendiri, maka oleh karena itu sejumlah saksi pun ditanyakan mengenai proses-proses ataupun pengadaan yang dilakukan, di mana telah ada fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa Irman mengarahkan Sugiharto untuk menunjuk salah satu brand tertentu, yaitu Hewlett Packard atau HP sendiri, untuk menjadi salah satu bagian dari proyek pengadaan IKTP sendiri. Dalam hal ini adalah untuk hardware seperti itu, dan ini tentunya dianggap oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan prosedur yang ada, di mana prosedur yang seharusnya dilakukan adalah dengan cara tender seperti itu. Dan untuk yang kedua adalah markup dan juga ataupun penggelembungan dana dari setiap aspek-aspek ataupun poin-poin dalam pengadaan IKTP sendiri, mulai dari kepingan IKTP, lalu chipnya sendiri, lalu beberapa layer-layer pelapis untuk keamanan dari IKTP, alat printer, software, dan sebagainya. Ini ada penggelembungan dana yang saat ini memang ditelusuri dari mana saja dan seperti apa, seperti itu. Dan yang ketiga terkait dengan konsorsium PNRI, yaitu Percetakan Negara Republik Indonesia, yang tidak penuhi kontrak dan malah menunjuk beberapa perusahaan lain sebagai subkontrak mereka. Dan ini tidak ada koordinasi sebelumnya dengan pihak Kementerian Dalam Negeri sendiri. Dan yang keempat adalah terkait dengan konsorsium PNRI yang tidak penuhi target
pembuatan IKTP dalam periode antara 2011 sampai dengan 2012, yang mana seharusnya pihak dari PNRI sendiri bisa membuat sekitar 172 juta belangko IKTP, tetapi dalam batas yang ditentukan hanya bisa membuat sekitar 122 juta saja. Itu artinya masih kurang sekitar 50 juta belangko IKTP yang tidak siap ataupun belum ada, seperti itu. Sementara yang kelima terkait dengan harga IKTP yang membengkak cukup tinggi, di mana satu kepingnya dihargai sekitar Rp16.000, di mana dari perhitungan KPK sendiri menyatakan bahwa seharusnya satu belangko IKTP hanya ada di sekitar angka Rp5.373, tetapi karena ada pembengkakan sekitar Rp10.000, itu menjadi sekitar Rp16.000 ataupun Rp15.000 sekian, seperti itu. Dan untuk poin yang terakhir, fakta yang ditemukan adalah sebelum berakhirnya sidang pada hari ini, beberapa saksi yang ditanyakan oleh pihak jaksa penuntut umum mengaku mendapatkan sejumlah uang dalam jangka waktu 1 tahun 9 bulan, angkanya sekitar 4,5 sampai dengan 5 juta rupiah. Dikatakan ini sebagai uang transport, dan ini sedang ditelusuri dari mana asalnya, dan mereka selalu mendapatkan uang tersebut ketika mereka sudah melakukan kerja lembur ataupun pulang malam hari, dan mereka harus menggunakan transportasi umum untuk dapat pulang ke rumah masing-masing, dan uang tersebutlah yang digunakan oleh setiap masing-masing orang yang mengaku mendapatkan uang transport tersebut. Begitu, Indra. Ya, Albi, salah satu yang menarik yang lain adalah di persidangan sempat terungkap bahwa pengajuan anggaran tahun jamak untuk KTP elektronik ini awalnya sempat ditolak oleh Kementerian Keuangan. Namun ketika Kemdagri mengajukan kembali, akhirnya disetujui oleh Kementerian Keuangan. Bisa Anda jelaskan lebih detail lagi terkait dengan hal itu? Ya, Indra, sebelumnya memang dalam persidangan pada sesi pertama, di mana Sambas Mulyana yang merupakan Direktur Anggaran 3 dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ditanyakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK terkait dengan adanya perpanjangan kontrak tahun jamak yang dilakukan oleh pihak Kementerian Keuangan, padahal sebelumnya adanya penolakan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Ini merunut kepada Peraturan Menteri Keuangan nomor 194 tahun 2011 pasal 6, di mana di situ tertulis bahwa pihak dari Kementerian Keuangan hanya boleh melakukan perpanjangan kontrak dari tahun jamak atau multi-year sendiri ketika terjadi sesuatu ataupun di kondisi tertentu yang mengakibatkan pekerjaan dari tahun jamak ini tertunda, seperti itu. Tetapi dari sudut pandang Jaksa Penuntut Umum tidak ada hal ataupun bencana yang mengharuskan pihak Kementerian Keuangan memperpanjang kontrak tersebut. Tetapi hal ini dibantah oleh Sambas Mulyana sendiri yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan ataupun dirinya sudah sesuai dengan prosedur dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 194 tahun 2011 pasal 6 tersebut, karena mereka ataupun dirinya menyatakan bahwa perpanjangan kontrak multi years ataupun tahun jamak tersebut dikarenakan adanya keterlambatan dalam pekerjaan untuk pengadaan IKTP sendiri, sehingga menuntut pihak Kementerian Keuangan untuk bisa memperpanjang kontrak tersebut agar pengadaan ini bisa terus berjalan di waktu yang sesuai, karena memang ada keterlambatan yang terjadi sebelumnya. Begitu, Indra. Baik, terima kasih Albi Pratama melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor, Jakarta.